tanda keselamatan. Nah, ini adalah bagian kedua dari topik bahasan tanda-tanda keselamatan. Di sesi pertama telah dijelaskan mengenai perbedaan antara dasar atau jaminan keselamatan, yaitu Kristus, ya. Eee, Keselamatan itu apa? Yaitu kita berpindah dari maut kepada hidup, kematian kekal kepada hidup yang kekal, dari menjadi musuh Allah menjadi sahabat Allah, ya. Dan, mmm, untuk itu jalannya bagaimana menuju keselamatan? Allah memberikan satu-satunya jalan yaitu Kristus, ya, Kristus yang kita terima melalui iman. Itu sebabnya di sesi pertama kita banyak bicara tentang iman dan kalau kita percaya seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 ya bahwa iman itu anugerah. Jadi bisa dikatakan di sesi pertama kita sebenarnya sudah membahas mengenai tanda keselamatan yang pertama yaitu orang yang diselamatkan itu pastilah orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus Kristus. Ya, beriman kepada Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus kita beriman kepada Allah Tritunggal dan yang lain-lain. Di sesi pertama kita membahas banyak mengenai tiga aspek iman ya, notitia, assensus, dan fiducia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya buah-buah iman yang kita sebut sebagai tanda-tanda keselamatan itu apa gitu. Kalau orang beriman menerima Kristus sebagai juru selamat, berarti Kristus ada di dalam dia, dia ada di dalam Kristus. Kalau menggunakan istilah dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 di sana dikatakan orang yang memiliki Kristus itu berarti memiliki hidup, orang yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki hidup. Nah, memilikinya lewat apa? Lewat iman. Nah, sekarang kalau Kristus itu ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus, buahnya apa? Apa dampaknya di dalam diri kita? Nah, ini kita akan lanjutkan, yaitu buah yang kedua, katakan lagi, kalau buah pertama itu adalah iman, iman itu dianugerahkan oleh Allah, tanda keselamatan yang pertama adalah iman, tanda keselamatan yang kedua adalah eh, kasih, saudaraku. Kasih. Mari kita lihat beberapa bagian kitab suci, khususnya saya ingin fokus kita ke 1 Yohanes ya. Di sesi pertama kita juga membahas tentang tanda keselamatan itu dari 1 Yohanes ya. Nah, kita melihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 21 karena ada beberapa bagian yang diulang di sana yang menunjukkan bahwa Rasul Yohanes sedang menekankan aspek tersebut. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12 demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Hidup olehnya ya. Hidup oleh kasih itu. Ya, hidup oleh Kristus yang mengasihi. Nah inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka maka niscayalah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya menjadi sempurna, menjadi genap, menjadi utuh di dalam kita. Ayat selanjutnya adalah ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah melahirbarukan kita, barang siapa lahir dari Allah mengasihi. Nah ini ya, ini kesimpulannya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, saudaraku, dalam dua bagian ini, kita dalam 1 Yohanes pasal 4, beberapa ayat yang tadi kita baca, di sana jelas sekali bahwa kasih itu lahir dari Allah. Kasih itu adalah sifat atau atribut Allah yang bahkan diidentikan dengan Allah ya. Allah adalah kasih. Barang siapa yang
diselamatkan, barang siapa yang diperdamaikan dengan Allah, barang siapa yang tidak lagi bermusuhan dengan Allah, mereka tentulah adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Mereka yang dianggap diambil, diadopsi oleh Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah. Mereka dilahirkan oleh kasih, maka natur mereka dipenuhi dengan kasih Allah. Itulah sebabnya kasih adalah tanda dari seseorang yang mengenal Allah, berhubungan positif dengan Allah, berdamai dengan Allah, dan orang-orang yang dilahir barukan oleh Allah. Nah, tetapi kasih ini memiliki beberapa dimensi. Ya, kita melihat dalam 1 Yohanes 4 tadi dikatakan ada 2 dimensi, misalnya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita tidak mungkin ya mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Itu kata 1 Yohanes pasal 4 tadi ya, ayat yang ke-20 ya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian pula, barang siapa yang mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, pastilah ia mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Sehingga kasih Allah dan kasih kepada sesama ini tidak bisa dilepaskan. Ya, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena ingat kita mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita. Nah, kalau Allah mengasihi kita, dengan kasih Allah itu, nah Allah itu mengasihi sesama kita, Allah mengasihi manusia, maka tentulah kita bukan hanya mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita, tetapi kita juga mengasihi sesama seperti Allah telah mengasihi kita. Nah, Saudara ingat dalam perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dia berkata, "Aku memberikan kepadamu perintah yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, yaitu Tuhan dan Allahmu, telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi." Sehingga tidak mungkin kita memisahkan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Orang yang mengasihi Allah tentu akan mengasihi yang Allah kasihi, yaitu sesama manusia, ciptaannya, hal-hal yang baik, hal-hal yang bijak, hal-hal yang murni, hal-hal yang kudus, hal-hal yang adil, dan seterusnya. Orang yang mengasihi Allah pastilah mengasihi yang Allah kasihi. Dan Allah rela mati hanya untuk satu ciptaan ini, yaitu manusia. Maka tentu mengasihi Allah berarti mengasihi sesama manusia. Ini juga sudah dicatat oleh 1 Yohanes ya, di dalam pasal yang kedua, Saudaraku. Dan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ke-6, ini bercerita tentang kasih Allah itu seperti apa sih? Bagaimana sih kita mengasihi Allah? Nah, dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6, itu berkata demikian ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, kita egno Allah, kita mempunyai keintiman dengan Allah, karena Allah di dalam kita, kita dalam Allah. Yaitu, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, ini ya. Tandanya kita mengasihi Allah adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna atau sungguh sudah utuh, komplit kasih Allah itu. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita punya hubungan yang intim dengan Allah, bukan hanya wishful thinking, bukan hanya angan-angan atau bukan hanya imajinasi, tetapi sungguh-sungguh kita ada di dalam Allah. Yaitu ketika kita mengasihi Dia, dan tanda dari seseorang yang mengasihi Allah, ya tentu adalah iman ya. Iman percaya bahwa Allah mengasihi saya, iman yaitu yang percaya bahwa Allah kalau memerintah itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi perintah Allah itu membawa sukacita, membawa damai, maka dia tentu akan menuruti firman Allah. Ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Nah, kalau kasih kepada sesama, kita juga melihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, dikatakan,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana mungkin Allah ada di dalam dia dan dia mengaku ia ada di dalam Allah? Tidak mungkin. Itu sesuatu hal yang kontradiksi, ya. Maka ayat 18 menutup demikian, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, bukan hanya dengan angan atau bayangan, tetapi dengan perbuatan yang nyata, konkret, dan di dalam kebenaran." Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa tanda bahwa seseorang diselamatkan, tanda bahwa seseorang sudah diperdamaikan oleh Allah, tanda bahwa seseorang sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal adalah dimulainya hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus, oleh kasih Kristus, dan hidup untuk menyerupa Kristus. Salah satu tanda yang tidak mungkin lolos adalah mengasihi. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Lalu mungkin ya ada di antara kita bertanya, lalu kasih itu apakah hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang dilahir barukan oleh Allah? Bukankah dunia juga bisa mengasihi? Kita melihat banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, menolak Kristus, mereka terlihat lebih tulus, lebih masif ya, mengasihi sesama loh. Ya, bahkan banyak orang mengaku Kristen, itu justru tidak tampak kasihnya gitu. Kasihnya itu seringkali, kita ragukan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Ya, apa perbedaannya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Saudaraku. Tetapi ada satu bagian yang menarik sekali yang membedakan, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, ini adalah tanda keselamatan, tetapi juga ada satu tanda yang sifatnya negatif ya. Sifatnya negatif itu terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dikatakan, sekalipun kita penuh dengan kasih, bukan berarti kita mengasihi segala sesuatu, ya. Ada hal-hal yang Allah perintahkan untuk tidak kita kasihi. Nah, ayat ayat 15 pasal yang kedua 1 Yohanes mengatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, saudaraku, berkaitan dengan kasih sebagai tanda keselamatan, kita melihat ada 3 aspek dari kasih ini. Pertama, orang yang diselamatkan adalah orang yang pastilah disertai dengan tanda kasih kepada Allah. Yang kedua, kasih kepada sesama. Yang ketiga, tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Semua keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kasih untuk segala hal itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu bukan tanda yang sejati. Mengasihi dunia, mengasihi kejahatan, mengasihi nafsu berbuat dosa, mengasihi kebencian, melanggengkan permusuhan, ya membiarkan orang untuk hidup di dalam kesulitan sekalipun kita bisa membantu. Nah, itu bukan kasih dari Allah. Itu kasih menurut dunia. Kasih untuk memuaskan daging, memuaskan mata, serta untuk keangkuhan hidup. Ya. Nah, kita dipanggil oleh Allah untuk mengasihi seperti Allah mengasihi kita, bukan seperti dunia. Ya, bukan mengasihi seperti dunia. Jadi bukan sembarangan kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan agama-agama lain ya? Kita kembali pada pertanyaan itu. Nah, ini menarik sekali, Saudaraku, karena di dalam dunia ini, di dalam kehidupan keseharian, kita itu bisa melihat sebenarnya, beberapa level kasih, beberapa macam kasih ya. Nah, Saudara, saya ingin mengangkat sebuah cerita di dalam Injil, sinopsis ya. Ini tercatat dalam Markus 10, Matius 19, Lukas 18 tentang seorang muda yang kaya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian mengenal dengan baik bagian ini ya. Di situ dikatakan demikian, datanglah seorang kaya kepada Tuhan Yesus, dia berlari-lari bahkan bertelut di hadapan Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan guru yang baik, apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ya, karena
yang baik itu hanya Allah. Dengan kata lain, saudaraku, ini tentu ada banyak penafsiran, tetapi salah satu penafsiran yang menurut saya very compelling, yang menurut saya, eee, cocok ya, itu adalah bahwa dia ingin mengatakan, "Kalau kamu nggak percaya aku Allah, kenapa engkau menyebut aku baik? Karena yang baik itu hanya Allah. Dan engkau adalah guru agama, engkau adalah, orang yang mengerti kitab suci. Mengapa engkau menyebut aku guru yang baik, kalau kau tidak percaya aku adalah?" Oke lah. Tapi katakanlah, eee, engkau anggap aku ini Allah, ya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, "Kau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, lalu orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan satu kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, saudara. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, menarik sekali. Jadi, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya saat itu dan juga kepada orang muda yang kaya ini, sebentar, kamu ingin mendapatkan hidup kekal dengan apa yang kamu perbuat, nggak keliru, ya. Karena hidup kekal itu berarti, memiliki persekutuan dengan Allah. Berarti mengalami pembaruan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan itu dasarnya adalah Yesus Kristus yang diterima melalui iman. Iman itu sendiri adalah anugerah. Dan kamu menganggap bahwa keselamatan itu bisa kamu peroleh dengan perbuatan baikmu di dunia ini. Lalu Tuhan Yesus itu berkata, "Oke, kalau kamu memang betul-betul orang yang memiliki hidup kekal itu, sekarang demonstrasikan hidup kekal itu lewat hidup sehari-hari. Sekarang kamu pulang, ya. Pulang, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin." Nah, ini Tuhan Yesus berkata, ya, "Aku berkata kepadamu, hanya satu kekurangan, satu kekurangan. Pergilah, juallah harta yang kamu miliki." Nah, saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan apa? Kalau kamu menyebut aku Allah, dan kamu ingin mendapatkan hidup kekal, dan hidup kekal itu adalah berarti hidup di dalam kasih kepada Allah sampai pada kekekalan, maka aku harus bisa mendemonstrasikan kasih itu, melampaui segala sesuatu. Nah, engkau menyebut aku guru yang baik, datang dari Allah, maka engkau meminta pendapatku, maka ini yang Allah kehendaki, yaitu engkau taat kepada perintahku, sebetapapun beratnya. Itu menunjukkan kasihmu kepada Allah melampaui kesulitan hidupmu, melampaui kesenanganmu di dunia ini, bahkan melampaui apa yang kau pegang, yang kau anggap milikmu di dunia ini. Apakah engkau mengasihi aku sedemikian rupa? Maka Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jual apa yang kau miliki." Sekarang, mana kasihmu itu lebih besar mana? Antara kasih kepadaku atau kasih kepada harta bendamu? Nah, kemudian lalu Tuhan Yesus berkata, "Berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Dengan kata lain, kasihlah sesamamu dan manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi Tuhan Yesus hanya memberikan satu batu ukur ini, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, saudaraku, lewat perintah Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan Yesus bilang, satu kekuranganmu. Kamu boleh beragama, kamu boleh berbuat amal, kamu boleh melakukan segala macam yang manusia anggap baik. Saudara perhatikan di dalam Injil Matius, Lukas, orang ini terkenal, saudara. Dia guru agama, dia kaya, dia muda, dia mempunyai prospek yang baik. Mungkin kalau di zaman sekarang ini kandidat terkuat jadi ketua majelis. Istilahnya begitu ya. Tetapi di mata Tuhan itu berbeda. Tuhan bilang satu kekurangan. Tidak ada kata hanya, tidak ada kata lagi. Ya, satu kekurangan. Dan menurut Tuhan Yesus ya, satu ini membuat segala kebaikan yang dianggap baik oleh manusia itu menjadi tidak berarti, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Satu kekuranganmu. Tanpa ini semuanya tidak ada artinya. Sama seperti mobil tanpa mesin. Sama seperti pernikahan tanpa cinta. Sama seperti
eee, apa ya, bangunan tanpa manusia di dalamnya, saudara, nggak ada gunanya. Nah, itu dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 13 ya, "Sekalipun kau bisa berbahasa malaikat, engkau mempunyai segala hikmat, engkau bisa menyayat tubuhmu, tapi tanpa kasih semuanya itu sia-sia." Dan inilah tanda keselamatan itu. Nah, saudaraku, lalu para murid mendengar ya, "Waduh, Tuhan, kalau gitu ya, betapa sulitnya orang masuk dalam kerajaan surga." Lalu Tuhan Yesus bilang, "Iya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum," katanya. Nah, lalu bagaimana Tuhan? Jadi siapa yang dapat diselamatkan? Kata kata murid-murid itu satu dengan yang lain. Siapa yang bisa selamatkan? Aku tidak lebih baik daripada orang muda yang kaya itu. Nah, lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Mungkin ini apa? Mungkinkah orang itu bisa mengasihi Allah lebih daripada seorang muda yang kaya ini mengasihi Allah? Bagi manusia tidak ada yang mungkin, bagi Allah mungkin. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan dalam 10:28, Markus 10:28 sampai 30 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku. Perhatikan ya, kalau tadi orang muda yang kaya itu berkata, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Untuk. Nah, kalau ini menggunakan karena. Barang siapa, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, orang yang diselamatkan itu adalah orang yang mengasihi karena aku dan karena Injil. Bukan orang yang mengasihi untuk memperoleh sesuatu. Nah, di sini kita melihat minimal dalam bagian ini ya, kasih itu bukan karena perbuatan, tetapi kasih itu adalah anugerah Allah. Tidak ada yang mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Dan kita juga melihat ada beberapa macam kasih. Pertama, kasih yang paling rendah, ini adalah kasih untuk atau kasih supaya. Saya mengasihi supaya saya menjadi kaya. Saya mengasihi Allah beragama supaya saya terpandang. Saya mengasihi supaya saya diberkati. Saya mengasihi. Nah, supaya ini adalah kasih yang level paling rendah, kasih yang manipulatif, kasih yang memperalat kasih. Nah, ini kasih supaya, kasih untuk. Ya. Loh, kamu kok mau pacaran sama anakku? Kenapa engkau mengasihi dia? Ya, karena Om kan kaya, ya kan? Kalau saya menikah dengan anak Om, nanti saya mendapatkan kekayaan itu. Nah, istilah sejijik itu, selaku kasih seperti ini ya. Kasih untuk, kasih supaya. Nah, ada kasih yang sedikit levelnya lebih tinggi. Ini yang saya sebut dengan kasih kalau, ya. Kasih yang kondisional, kasih yang bersyarat, kasih kalau, kasih itu asal. Saya mau mengasihi kalau saya mendapatkan imbalan. Saya mau mengasihi kalau tidak mengganggu kesenangan saya. Saya mau mengasihi kalau saya mendapatkan yang kalau saya itu aman ya. Nah, saudaraku, di dalam kitab suci ada orang-orang banyak yang ingin mengikuti Yesus dan mereka bilang, Tuhan, aku mau mengikut Engkau kemanapun Kau pergi, tetapi izinkan aku melakukan ini dan itu. Nah, ini kasih yang kalau. Lalu Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak rela meninggalkan segala sesuatu untuk aku, dia tidak layak mengikut aku. Berarti ini kasih yang bersyarat. Artinya apa? Syaratnya itu lebih penting daripada Tuhan Yesus. Berarti orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang ini tidak mengerti siapa Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti Allah. Ya, bahwa mendapatkan Allah, mengenal Allah, itu sudah melampaui segala sesuatu. Jangan perlu dikasih syarat. Waktu kita memberi syarat, itu justru merendahkan Allah dan menghina Allah, saudaraku. Nah, ini dua macam kasih. Pertama, kasih supaya atau kasih yang manipulatif, dan kasih kalau, kasih asalkan atau kasih yang kondisional bersyarat. Ini bukan kasih Kristiani. Nah, kasih Kristiani itu mulai dengan kasih karena, ya, kasih karena.
Itu yang Tuhan Yesus katakan, "Karena aku dan karena Injil, engkau rela meninggalkan segala sesuatu." Itu artinya bahwa kita mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu yang kita tinggalkan. Itu sebabnya Tuhan berkata, engkau akan menerima 100 kali lipat. Artinya apa? Engkau sebenarnya sudah menyadari engkau memiliki 100 kali lipat lebih besar dari yang engkau bisa tinggalkan di dunia ini. Jadi engkau tidak takut meninggalkannya. Karena aku dan karena Injil, karena hubungan yang sudah dalam, pengenalan yang dalam dan jauh tentang Allah, membuat orang itu berani. Berani, saudaraku, meninggalkan pekerjaannya seperti Matius, meninggalkan jalannya ya seperti Petrus, Yakobus, Andreas dan Yohanes. Ya, meninggalkan kesenangan hidup yang lama, kejijikan dosa demi karena sudah menerima kasih Kristus, saudaraku. Karena ini kasih karena Allah jauh melampaui segala sesuatu. Karena Allah layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Nah, kasih yang lebih dewasa dari itu bukan berarti kasih karena ini jelek ya, tetapi ini baik, tetapi kasih yang lebih lagi dari sana adalah kasih sekalipun. Ya. Kita ingat dalam Mazmur 73 ya. Eh, apakah yang ada padaku di bumi ini selain Engkau? Apakah ada yang lain selain Engkau di surga? Tidak ada. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau adalah bagianku dan gunung batuku sampai selama-lamanya. Mengasihi Allah sekalipun. Mengasihi Allah sekalipun harus meninggalkan segala sesuatu. Mengasihi Allah, menjaga kesuciannya sekalipun aku akan kehilangan pekerjaan. Mengasihi Allah sekalipun aku sakit. Mengasihi Allah sekalipun aku terpapar COVID, ya harus isoman, hidup menjadi susah. Mengasihi Allah sekalipun aku dipecat karena aku berusaha untuk hidup berintegritas dan jujur. Nah, ini kasih yang matang. Kasih yang rela meninggalkan segala sesuatu untuk Allah. Ya, yang tidak lain adalah karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Nah, tanda keselamatan ini adalah tanda yang tidak mungkin ya, diimitasi ataupun diberikan oleh iblis. Iblis bisa memberikan kekayaan, iblis bisa memberikan kesembuhan, iblis bisa memberikan kelancaran hidup, tetapi satu yang iblis tidak bisa berikan, itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti Allah telah mengasihi kita. Nah, mungkin untuk saat ini demikian dulu